Nah saya nggak tahu mbak, pokoknya saya cuman baca beritanya sama dengar itu kan kalau orang psikopat itu harus memenuhi 22 ciri-ciri. Nah sedangkan si terdakwanya itu cuman ada 4 ciri-ciri yang menunjukkan berarti dia tidak termasuk orang psikopat kayak gitu. Jadi kan misalnya orang ini tergolong orang yang seperti apa itu kan ada ciri-cirinya. Nah ini di sini nih trait itu tadi ciri-cirinya kayak seperti apa, karakternya seperti apa, paham ya? Nggak tahu saya kalau spesifik 22 ciri psikopat itu apa. Silakan belajar lebih lanjut mendalami psikologi, monggo. Mbak sama mas gampang nggak baca orang lain, maksudnya oh, orang ini uh, tipenya kayak gini, oh, orang ini tipenya kayak gini, bisa gampang iya. Kan kadang-kadang kan ada yang orang nggak peka juga kan, nggak tahu kayak gimana. Ya, bagus kalau bisa, lebih enak, jadi bisa tahu gimana menghadapi masing-masing individu. Iya, kupingnya tebal berarti double, gak mesti mas. Ya. Saya lanjutkan. Kepribadian dan keragaman konsumen, keinovatifan konsumen dan karakteristik yang terkait. Jadi pemasar mempelajari perilaku dari inovator. Inovator ini maksudnya orang-orang yang berani mencoba sesuatu yang baru kayak gitu. Jadi dia inovatif. Terus dogmatisme, karakter sosial, tingkat stimulasi optimal, ini pencarian keragaman. Jadi kalau kalau inovator itu dia suka sesuatu yang baru biasanya. Deng, cowok bokongnya kempes, dompetnya kempes. Lah kalau duitnya dimasukkan tas, masa tahu ayo mbak. Lah kalau dia bawanya cuman kredit card aja, tapi kredit cardnya yang unlimited ayo. Kredit card kan cuma satu tipis gitu doang. Jadi ciri-ciri inovator itu ya itu tadi, dia suka inovasi. Dogmatisme, tahu nggak dogmatisme itu apa? Dogma itu semacam kayak gini loh, kayak misalnya mbak dari kecil dikasih tahu ini hal A itu nggak baik, misalnya kamu nggak boleh kayak gini. Nah kalau tingkat dia dogmatismenya itu tinggi, dia akan selalu patuh sama apa yang diajarkan ke dia. Mm-mm. Jadi dia selalu pertama saya dikasih tahu pertama, oh harus melakukan hal seperti ini ya, terus dia kayak gitu. Begitu ada informasi yang beda sama apa yang dia kasih tahu, misalnya ada informasi, misalnya kita tahu tentang informasi A, oh kita harus melakukan seperti ini. Begitu ada informasi B, kalau tingkat dogmatismenya tinggi, dia merasa yang B ini aneh dan nggak boleh dilakukan karena dia merasa itu nggak sesuai apa yang diajarkan. Nah tapi kalau dogmatismenya rendah, ini ciri-ciri dari inovator, berarti dia selalu mencoba hal yang baru. Maksudnya walaupun dikasih tahu kita harus A, tapi ketika si B itu ada, si B itu datang, informasi B itu datang, dia mencoba melihat B ini seperti apa. Iya, intinya nggak mudah terpengaruh sama apa yang dikasih tahu lah. Kalau misalnya dogmanya salah ya kita harus tahu aja, kita harus pinter-pinter, ya itu tadi harus pinter-pinter. Maksudnya jangan menutup diri sama sesuatu, ya tetap terbuka lah, kan kita sudah tua ya, sudah tahu yang baik yang mana, yang nggak baik yang mana. Jadi
Jadi jangan tertutup sama informasi. Ya, pokoknya berarti Mbak kan termasuk yang inovator itu, yang terbuka untuk sesuatu yang baru. Itu kalau dogmatismenya rendah. Terus tergantung karakter sosialnya seperti apa, tingkat simulasi optimalnya seperti apa, sama pencarian keragaman. Kalau inovator itu cenderung gonta-ganti atau coba-coba. Itu. Nah, ini kalau faktor kognitif ini masih ingat kan kognitif itu apa? Iya. Yeah. Mbak Susi. Kognitif itu apa? Pikiran, ya. Kalau afektif? No. Bukan bukan perbuatan, Mami. Afektif itu apa? No, bukan sikap. Apa afektif? Makanya mata saya kok rasanya pedas. Sebentar ya, saya ambil kacamata ya. Bukan perilaku. Masih inget aja kacamata merah. Bukan watak. No. Kognitif, afektif, behavior. Afektif bukan sikap. Sikap itu attitude. Afektif itu apa? Maksud. Afektif itu lebih ke perasaan. Nah, perasaan ya kan. Kalau kognitif itu kan berpikir, dari pikiran, itu dari kepercayaan gitu. Kalau afektif itu dari perasaan. Jangan lupa lo ya, minggu lalu sudah dianum, sekarang lupa lagi. Terus habis itu kalau ini kan, kalau cognition kan mengukur keinginan seorang untuk berpikir, jadi dari pikiran kita. Kalau minat beda lagi loh Mbak. Kalau afektif itu dari perasaan, kayak misalnya suka perasaan melihat sesuatu tuh kita merasa senang atau enggak, perasaan kita bahagia atau enggak, itu lebih ke situ. Aku sering lupa. Mungkin mbak-mbak sama mas-mas sudah kakek-kakek dan nenek-nenek, jadi sering lupa. Masih muda-muda belia kan, kita boleh lupa. Terus visualizer sama verbalizer. Kalau visualizer itu visualizer itu berarti orang yang cenderung visualnya kuat, jadi dia akan terpengaruh dari sisi visual, kita ngelihat sesuatu. Kalau verbal itu dari sisi bahasa, mungkin lebih ke dari sisi omongan atau apa, itu ciri-cirinya. Terus kalau materialisme konsumen dan perilaku pembelian kompulsif. Nah, kalau pembelian kompulsif itu lebih ke wanita biasanya. Kalau materialisme ini menggambarkan sejauh mana seorang individu menganggap kepemilikan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi identitas dan kehidupan. Itu materialisme. Jadi misalnya punya tas merek Hermes itu sangat penting. Nah, setuju enggak mbak? Kalau punya tas itu berarti misalnya